selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Si Kancil dan Cicak Nakal. Dikisahkan ada seekor kancil yang berteman dengan sekelompok semut. Pada suatu ketika di hari yang cerah, mereka sedang bermain bersama di sungai yang ada di dalam hutan. Si kancil meloncat-loncat dengan gembira di tengah sungai. Sementara itu, ada sebagian semut yang tengah bersenda gurau di tepi sungai, sebagian yang ikut bermain di sungai bersama kancil, dan sebagian lainnya berjalan menyusuri sungai. Saat para semut itu melintasi sungai, mereka melihat ada sebuah pohon apel yang buahnya sudah terlihat matang. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada, mereka pun memanggil kancil. Kancil, lihat, di sana ada pohon apel yang sudah berbuah. Ayo, cepat kamu petikkan, supaya kita bisa makan bersama-sama. Dengan segera, kancil menghampiri pohon apel yang dimaksud, lalu menyundulnya hingga buah-buah itu berjatuhan. Setelahnya, ia menaruh apel-apel tersebut di tepi sungai. Kemudian, para semut membawanya ke tempat yang nyaman untuk beristirahat. Kancil dan kawanan semut itu akhirnya berteduh di bawah pohon yang lebat, sambil menyantap apel yang baru saja dipetiknya dengan lahap. Akan tetapi, saat mereka sedang menikmati makanannya, datanglah seekor cicak yang tiba-tiba mengambil beberapa apel di sana. Lalu ia kabur dengan cepat. Melihat itu, para semut langsung berteriak, Pencuri, pencuri! Lihat, ada pencuri yang mencuri apel kita! Kancil terkejut mendengar teriakan dari teman-teman kecilnya itu. Lalu mencari tahu siapa pencuri yang dimaksud mereka. Kancil tersenyum maklum saat mengetahui bahwa si cicak nakal yang telah mengambil apel mereka tanpa izin. Para semut merasa sedih karena apel yang telah dipetik bersama kancil dengan susah payah malah dicuri begitu saja oleh cicak nakal itu. Kancil, bagaimana ini? Ia pasti akan datang lagi besok untuk mencuri. Rengek salah satu dari kawanan semut itu. Sudah, kalian tidak perlu bersedih. Aku punya cara untuk membuat cicak itu jera dengan perbuatannya. Balas kancil yang sudah memikirkan rencana untuk menghentikan aksi pencurian yang dilakukan oleh cicak tersebut. Kancil kemudian membagikan ide rencananya kepada kawanan semut, yaitu dengan mengganti apel dengan makanan lain yang berwarna merah, yaitu cabai. Mereka pun menyetujui sambil tertawa kegirangan, menganggap bahwa rencana itu sangat lucu. Keesokan harinya, semut-semut itu mulai menjalankan rencana yang telah disebutkan oleh kancil. Mereka mencari pohon cabai merah yang ada di sekitar hutan, lalu memetik dan mengumpulkannya. Setelahnya, para serangga tersebut membawanya menuju ke tempat istirahat. Selama perjalanan, mereka tertawa terbahak-bahak mengingat rencana yang akan dilakukannya. Mereka sangat tidak sabar ingin melihat cicak nakal itu kepedesan saat memakan cabai. Cabai-cabai tersebut sengaja ditaruh di pinggir agar cicak mudah untuk mengambilnya, dan mereka sengaja tidak mengawasinya. Seperti biasa, cicak nakal tersebut datang menghampiri kawanan semut dan mengambil makanan berwarna merah secara diam-diam, kemudian kabur dan bersembunyi. Namun, cicak menyadari keanehan yang terjadi ketika mendengar suara tawa para semut itu saat ia mencuri makanan mereka. Sesaat, cicak bergumam, Mengapa mereka malah tertawa ya?
Padahal kemarin saja semut-semut itu sedih karena aku mengambil apel mereka. Cicak tidak ingin ambil pusing, jadi ia tetap memakan makanan berwarna merah yang diambilnya tadi dengan puas. Ia pun kekenyangan hingga tertidur pulas. Ketika cicak nakal itu terbangun dari tidurnya, ia tiba-tiba kepikiran dengan para semut yang tertawa girang. Meskipun makanannya diambil oleh cicak, semut-semut itu malah asik tertawa bersama-sama. Cicak mulai curiga dengan kelakuan mereka yang seperti itu. Karena merasa bingung sekaligus penasaran, akhirnya cicak memutuskan untuk kembali ke tempat kawanan semut itu berada. Di sana ia menemukan mereka yang sedang berbicara dengan kancil. Jadi ia mencari tempat sembunyi untuk menguping percakapan mereka. Kancil, sepertinya rencana kita berhasil. Cicak itu sekarang pasti sedang kepedesan setelah memakan sate merah yang kita kumpulkan tadi, Ucap salah satu semut, lalu tertawa riang. Benar sekali, siapa suruh ia mencuri makanan kita seenaknya? Sekarang rasakan akibatnya. Ujar semut lainnya yang merasa kesal dengan cicak nakal itu. Setelah para semut asik menertawakan cicak tersebut, kancil pun bersuara. Teman-teman, sebenarnya cabai yang tadi sudah kuganti dengan buah stroberi. Mendengar itu mereka terkejut dan mulai merasa kecewa. Jadi cicak itu tidak mengambil cabai. Ya, percuma. Rencana kita gagal dong. Pasti besok ia kembali mengambil apel kita. Gerutu salah satu semut di sana. Akhirnya, kancil menjelaskan maksud dari tindakannya tadi. Aku sengaja menggantinya karena aku tahu kalau cicak pasti akan kesini dan mencuri lagi jika ia sadar yang diambilnya adalah cabai merah. Maka itu aku menyiapkan stroberi yang banyak dan menukarnya. Kalau cicak kekenyangan, kan ia tidak akan kembali lagi untuk mencuri makanan kita. Kawanan semut itu saling berpandangan, kemudian mulai mengangguk-anggukkan kepala. Kancil pun lanjut berkata, Besok aku akan menemui cicak itu dan membawakannya satu keranjang stroberi untuknya. Sekalian meminta cicak untuk tidak lagi mencuri makanan kita. Keesokan harinya, kancil benar-benar pergi menemui cicak nakal itu sambil membawa sekeranjang berisi stroberi untuk diberikan kepadanya. Kancil juga menasihati cicak tersebut untuk tidak mencuri makanan mereka seenaknya. Cicak yang kemarin sudah mendengar pembicaraan kancil dan para semut mulai menangis dan meminta maaf. Ia berjanji jika dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi. Kancil pun tersenyum, lalu mengajak cicak untuk bergabung dengan teman-temannya, yaitu para semut, dan mencari makanan bersama. Akhirnya mereka semua menjadi teman yang akrab, dan tidak ada lagi yang mencuri makanan di antara mereka. Nah, itu tadi cerita tentang si kancil, semut, dan cicak yang nakal. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita tidak boleh mencuri sesuatu milik orang lain, karena pasti akan merugikan. Selain itu, seseorang yang memiliki perilaku jahat juga tidak perlu dibalas dengan hal jahat pula, melainkan bisa dihentikan dengan cara yang baik. Sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa dengan cerita selanjutnya.